Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Daljab Angkatan 2 Kemenak tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sunardi, guru mata pelajaran Sejarah di Madrasah Aliyah NW Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah NW Greneng. Semoga uji kinerja ini diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu sebagaimana biasa ya, kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alullah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sebagai rasa cinta kepada tanah air kita, mari kita Indonesia tanah airku. Ahmad Mahda Anggraini. Hadir. Ya, baik. Semua yang masuk ya. Kalian pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi ya, Pak Guru menyampaikan beberapa hal kait dengan pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Jadi kalian sungguh beruntung pagi ini. Kenapa Pak Guru mengatakan kalian beruntung? Setiap orang yang datang menuntut ilmu itu, Allah menurunkan malaikatnya untuk memayungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalian anak ya. Baik, sekarang adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada kali ini adalah, ya silakan dilihat ya. Tujuan kita mempelajari materi tentang perkembangan kehidupan pemerintahan, masyarakat, dan kebudayaan kerajaan Islam Samudra Pasai adalah kita akan menganalisis ya. Kita akan menganalisis melalui diskusi kalian nanti ya. Yang tentu yang akan kita analisis adalah sistem pemerintahan, kemudian ekonomi, sosial, dan budayanya. Itu yang kalian akan analisis ya. Nah, pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang perkembangan kehidupan masyarakat pemerintahan pada masa kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, alangkah lebih baiknya kita akan mengulas materi yang sudah kita bahas minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang materi apa, Nana? Kerajaan. Baik. Ada yang masih ingat kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Jerry. Kutai, bagus. Apa lagi? Majapahit, ya pintar. Ya.
Jadi kalian masih masih ingat materi yang kemarin. Baik, kita akan lanjut ke materi hari ini. Kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan pemerintahan masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini ya berada di daerah mana? Berada di daerah mana? Di Sumatera bagian utara. Iya, kita di Sumatera bagian utara. Baik, betul apa yang disampaikan oleh temannya ya. Kerajaan Samudra Pasai berada di daerah Sumatera bagian utara, tepatnya di Lok Samawa, Aceh. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik Saleh. Jadi Sultan Malik Saleh ini ya sebagai pertama daripada Kerajaan Samudra Pasai. Anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagi tugas kelompoknya ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 akan mendapatkan materi yang berbeda ya, materi yang berbeda. Yang kita akan fokuskan materi ini tentang masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Silakan sekarang anak-anak untuk mengambil posisi duduk ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah ya, guys. Ya, sebelum kita mulai berdiskusi, Pak Guru akan membekali kalian ya dengan Pak Guru akan menayangkan video ya sebagai bekal kalian berdiskusi. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan ke depan ya. Mempresentasikan ke depan. Setelah mempresentasikan ke depan, kalian akan nanti ada namanya saling tanya jawab ya antar masing-masing kelompok. Ya. Baik. Nah, kita dari PPT dulu. Ya. Itu masalah kejayaan Samudra Pasai. Ya. Masa kejayaan Samudra Pasai menguasai perdagangan seperti lada, kapur barus, dan emas sebagai komoditas utama ya di Kerajaan Samudra Pasai. Lanjut. Kemudian kehidupan politiknya. Bagaimana kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai? Ya, silakan diamati PPT. Menjalin hubungan perdagangan dengan India, Bangala, Gujarat, Arab, Cina, serta di daerah sekitarnya. Ya, jadi banyak yang datang ke Kerajaan Samudra Pasai ya. Baik, anak. Sekarang kita akan lanjut ke pemutaran video. Tadi PPT-nya sudah ya. Silakan amati dengan sungguh-sungguh. Kalian fokus amati video ini, kemudian nanti tanyakan ya dari isi video yang tadi kalian amati ini. Ya. Kerajaan yang satu ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia dan tepatnya berada di daerah Aceh. Sehingga Kerajaan Samudra Pasai pun memiliki nama lengkap Samudra Aja Pasai. Kerajaan yang berdiri jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia ini pertama kali didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Murasili. Menurut catatan sejarah, pendirian Kerajaan Samudra Pasai diawali dengan penaklukan Kerajaan Hindu atau Buddha di Aceh oleh Laksana Laut Nazimuddin Al-Kamil. Nazimuddin berhasil menguasai daerah yang terkena subur dengan nama Pasai. Di daerah yang subur itulah dia membangun Kerajaan Pasai, tepatnya di muara Sungai Pasai pada tahun 1128. Baik, ya itu tadi ya video Pak Guru tampilkan.
Silakan sekarang setelah kalian mengamati, silakan ditanyakan dari video yang Pak Guru tayangkan tadi. Silakan. Ya. Rita, silakan Rita, pertanyaannya. Dari kawan saya bertanya, apakah apa saja warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh? Baik, bagus. Luar biasa pertanyaannya Rita ya. Ya. Terus dulu sebelum kita jawab. Baik, pertanyaan dari Rita ada yang bisa menjawab teman-temannya? Silakan. Anggreni. Jadi yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh adalah seperti makam-makam yang bertulis Al-Quran. Yang kedua, pesantren atau madrasah atau sekolah. Yang ketiga, mata uang yang berbentuk koin emas. Ya, itu saja. Ada yang lain? Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Baik. Jadi pertanyaannya tadi apa-apa saja warisan-warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Samudra Pasai atau Sultan Malik Al-Saleh. Tadi sudah dijawab oleh temannya Anggra ini ya, betul. Apa yang disampaikan oleh Anggra ini tadi itu seperti masjid, kemudian ada tempat apa namanya, sekolahan, makam, ada mata uang yang bertulis Al-Quran atau bahasa Arab ya. Ya, itu peninggalan dari kerajaan Sultan Malik Al-Saleh. Ya. Ada lagi pertanyaan selain tentang peninggalan warisan kerajaan Samudra Pasai? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya Pak. Ya, Demi. Silakan Demi. Menjadi komoditas perdagangan kerajaan Samudra Pasai. Ya. Bisa didengar pertanyaan temannya? Bisa. Bisa. Ya, ada yang bisa menjawab sebelum Pak Guru? Ayo Anggreni. Yang menjadi komoditas perdagangan pada masa kerajaan Samudra Pasai adalah seperti lada, kapur barus, emas, dan lain-lain sebagainya. Ya, ada yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaan saudaranya Jenny? Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu betul, memang komoditas utama dari perdagangan kerajaan Samudra Pasai selain emas ada lada, kemudian ada kapur barus, kemudian ada pakaian ya. Nah, itu pakaian. Nah, kenapa lada yang menjadi komoditas unggulan dari kerajaan Samudra Pasai? Karena pada waktu itu ya, lada itu lebih tinggi harganya, lebih mahal harganya daripada emas. Baik, ada lagi? Ya, dari pertanyaan nomor 3 silakan. Apa saja budaya yang dapat diambil setelah masuknya kerajaan Samudra Pasai? Ya, ada yang bisa menjawab sebelum Pak Guru jawab? Ayo. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan Atus. Apa saja pengaruh? Kesana suaranya. Apa saja pengaruh yang masih ada setelah masuknya kerajaan Islam di Indonesia? Ya. Baik, apa pertanyaan Atus ya? Apakah ada pengaruhnya Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Gitu ya? Ya, apakah ada pengaruhnya setelah berdirinya kerajaan Islam di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, lanjut, Inter. Dengan masuknya agama Islam pengaruhnya sangat besar di bidang kehidupan, seperti mengenal salat lima waktu, dapat membaca Quran, dari segi nama kita memiliki nama-nama orang Arab seperti Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali. Apalagi selain Muhammad Ali? Apalagi selain dari nama Muhammad Ali, Muhammad Abduh, apalagi selain itu? Muhammad Jibril, kita. Apalagi? Muhammad Ali Hasan. Ahsan, ya apalagi?
Abdullah, ya, apa lagi? Ya, itu ya. Nah, setelah Islam datang ke Indonesia, ya, atau setelah berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Indonesia, membawa pengaruh yang sangat besar di sosial budaya. Apa yang disampaikan temannya tadi, Amjo, benar ya, benar itu ya, membawa perubahan dari segi bidang kehidupan. Contohnya banyak nama. Ya, dulu di masyarakat Indonesia namanya keren-keren, ya. Ada namanya Asmulawarma, ada namanya Sanjaya, kemudian Gajah Mada. Nah, setelah hadirnya agama Islam melalui berdirinya kerajaan Samudra Pasai, berubah drastis ya. Ya, namanya kebanyakan mengikuti nama-nama orang seperti Muhammad. Dari segi nama, pengaruh sosial budaya juga, kita juga bisa mengenal sholat 5 waktu, mengenal kaligrafi, itu ada kaligrafi ya. Nah, ini pengaruh dari bangsa Arab, pengaruh Islam ya, datang di Indonesia. Ya, ada lagi perlu akan membagikan tugas LKPD ya, ini dikerjakan secara per individu ya. Nah, setelah mengerjakan tugas diskusi kelompoknya ya. Jadi kalian akan berdiskusi dulu terkait dengan materi yang Pak Guru bagikan tadi ya. Kelompok 1 tentang politik, kemudian kelompok 2 tentang ekonomi, kemudian kelompok 3 tentang sosial budaya. Silakan kerjakan ya, diskusikan tugas yang sudah Pak Guru bagikan ya. Sekarang kita akan lanjut ke pemutaran video. Tadi PPT-nya sudah ya. Silakan amati dengan sungguh-sungguh, kalian fokus amati video ini, kemudian nanti tanyakan ya dari isi video yang tadi kalian amati ini. Ya. Kerajaan yang satu ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia dan tepatnya berada di kota Aceh. Sehingga kerajaan Samudra Pasai ini bermaksud menguasai jalur perdagangan di pantai timur Sumatera. Namun, pada akhirnya yang berbeda, di daerah Pasai tersebut sebelumnya telah berdiri kerajaan Samudra yang dipimpin oleh Sultan Malikus Salim, sedangkan kerajaan Pasai berdiri setelahnya. Hal yang mendasari adanya kerajaan Samudra adalah beberapa bukti yang ditemukan oleh para arkeolog, di mana terdapat makam raja-raja Pasai di Kampung Gudo, Aceh Utara. Selain itu, makamnya ditemukan letaknya berdasarkan dan juga abad namanya. Pada abad ke-16, kerajaan tersebut berhasil ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada, yang saat itu menjadi utusan Majapahit pada tahun 1360. Keberhasilan penaklukan kerajaan Samudra Pasai ini didalai karena mengalami kemunduran di beberapa tahun sebelumnya. Kerajaan Samudra Pasai memulai masa kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Zainul Abidin Malik Az-Zahir, yang merupakan raja ke-6 dari silsilah kerajaan, di mana raja tersebut memimpin kerajaan Samudra Pasai mulai pada tahun 1383 sampai tahun 1405. Masa pemerintahan beliau berakhir setelah wafat karena pertempuran di tangan Raja Tambur. Karena wafatnya Raja Tambur inilah kerajaan Samudra Pasai mulai dipimpin oleh istrinya yang bernama Sultan Rasia, yang merupakan raja perempuan pertama di kerajaan tersebut. Seolah melanjutkan mendiang suaminya, kerajaan Samudra Pasai masih mengalami masa kejayaan dalam berbagai bidang. Sebut saja di bidang sosial budaya, karya tulis yang dihasilkan luar biasa. Bahkan beberapa penulis pada masa itu berhasil menulis buku dalam bahasa Melayu atau Arab Jawi yang berjudul Hikayat Raja Pasai. Selanjutnya, kondisi politik. Saat itu, kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malikus Zahir, yang merupakan anak dari raja sebelumnya. Masa keemasan masih dirasakan sejak keberhasilannya mempersatukan kerajaan Kelang dengan kerajaan Samudra Pasai.
Selain itu, kondisi ekonomi pada saat itu lebih kepada ranah perdagangan dan pelayaran. Sedangkan jika ditinjau dari letak geografisnya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan penghubung pusat perdagangan Indonesia dengan beberapa negara lain seperti Cina, India, dan Arab. Bukti lain dari kemakmuran ekonomi kerajaan tersebut adalah mata uang yang digunakan untuk jual beli, yaitu dirham. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal disebabkan oleh perselisihan antar keluarga kerajaan dalam memperebutkan jabatan, sehingga hal ini menyebabkan perang antara saudara dan beberapa pemberontakan yang tidak bisa dihindari. Bahkan perselisihan yang terjadi menyebabkan diharumkannya Raja Malaka sebagai perdana. Namun sebelum itu terjadi, ternyata kerajaan Malaka telah jatuh ke tangan Portugal pada tahun 1211. Tepat pada tahun 1000. Baik, ya itu tadi ya video Pak Guru tampilkan. Silakan sekarang setelah kalian mengamati, silakan ditanyakan dari video yang Pak Guru tanyakan tadi. Silakan. Ya, Rita, silakan Rita, pertanyaannya. Dari kawan saya bertanya, apakah apa saja warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh? Baik, bagus, luar biasa pertanyaannya Rita ya. Ya, jadi itu dulu sebelum kita jawab. Baik, pertanyaan dari Rita ada yang bisa menjawab teman-temannya, silakan. Anggreni. Jadi yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh adalah seperti makam-makam yang bertulis Al-Quran. Yang kedua, pesantren atau madrasah atau sekolah. Yang ketiga, mata uang yang berbentuk koin emas. Ya, itu saja. Ada yang lain? Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Baik. Jadi pertanyaannya tadi apa-apa saja warisan-warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Samudra Pasai atau Sultan Malik Al-Saleh. Tadi sudah dijawab oleh temannya Anggraini ya, betul. Apa yang disampaikan oleh Anggraini tadi itu seperti masjid, kemudian ada tempat apa namanya, sekolahan, makam, ada mata uang yang bertulis Al-Quran atau bahasa Arab ya. Ya, itu peninggalan dari kerajaan Sultan Malik Al-Saleh. Ya. Ada lagi pertanyaan selain tentang peninggalan warisan kerajaan Samudra Pasai? Ya, Demi. Silakan Demi. Dari komoditas perdagangan kerajaan Samudra Pasai. Ya. Bisa didengar pertanyaan temannya? Bisa. Bisa. Ya, ada yang bisa menjawab sebelum Pak Guru? Ini. Yang menjadi komoditas perdagangan pada masa kerajaan Samudra Pasai adalah seperti lada, kapur barus, emas, dan lain-lain sebagainya. Ya, ada yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaan saudaranya jadi Jenny? Ada? Baik, ada Pak Guru akan menambahkan jawaban dari Anggra ini ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu betul, memang komoditas utama dari perdagangan kerajaan Samudra Pasai selain emas ada lada, kemudian ada kapur barus, kemudian ada pakaian ya. Nah, itu pakaian. Nah, kenapa lada yang menjadi komoditas unggulan dari kerajaan Samudra Pasai? Karena pada waktu itu ya, lada itu lebih tinggi harganya, lebih mahal harganya daripada emas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan Atus. Apa saja pengaruh? Kesana suaranya. Apa saja pengaruh yang masih ada setelah masuknya kerajaan Islam ke Indonesia? Yang maksudnya agama Islam pengaruhnya sangat besar di kehidupan, dia mengenal salat lima waktu, dapat
nama-nama orang Arab seperti Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali. Apalagi selain Muhammad Ali? Apalagi selain dari nama Muhammad Ali, Muhammad Abduh, apalagi selain itu? Muhammad Jibril. Muhammad Jibril, pintar. Apalagi? Muhammad Ali Hasan. Ahsan, ya apalagi? Abdullah, ya apalagi? Ya, itu ya. Nah, setelah Islam datang ke Indonesia, ya, atau setelah berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Indonesia, membawa pengaruh yang sangat besar di sosial budaya. Apa yang disampaikan temannya tadi, Asdo, benar ya, benar itu ya, membawa perubahan dari segi bidang kehidupan. Contohnya misalnya nama, ya dulu di masyarakat Indonesia namanya keren-keren, ya. Ada namanya Asmula Warman, ada namanya Sanjaya, kemudian Gajah Mada. Nah, setelah hadirnya agama Islam melalui berdirinya kerajaan Samudra Pasai, berubah drastis ya. Ya, namanya kebanyakan mengikuti nama-nama orang seperti Muhammad Ali, Muhammad Abduh dan seterusnya. Nah, kemudian di samping itu juga ya, selain dari segi nama, pengaruh sosial budaya juga, kita juga bisa mengenal sholat 5 waktu, mengenal kaligrafi. Itu ada kaligrafi ya. Nah, ini pengaruh dari bangsa Arab dan pengaruh Islam ya, datang di Indonesia. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan tugas LKPD ya, ini dikerjakan secara per individu. Ya, kerjakan ya, diskusikan tugas yang sudah Pak Guru bagikan ya. Setelah kalian berdiskusi akan tampil mempresentasikan, saya minta 2 orang untuk mewakili dari masing-masing kelompok. Ya. Nah, ini tugas LKPD-nya ya. Sekalian, waktu diskusinya sudah selesai ya. Silakan masing-masing kelompok maju 2 orang untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kehidupan masyarakat Samudra Pasai di bidang aspek politik. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Merah Silu. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Merah Silu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah pada tahun 1485. Merah Silu kemudian dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh memiliki 2 orang putranya, itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Kemudian ibu kota kerajaan dipindahkan ke Lok Semanggai, Aceh. Pemegang kekuasaan selanjutnya adalah Sultan Ahmad Permudat Perumah. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai tidak menjalin hubungan dengan Kesultanan Delhi, India. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam. Ada yang mau bertanya? Saya. Tahun berapa wafat Sultan Malik As-Saleh? Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Ya. Apa yang menjadi komunitas perdagangan Samudra Pasai? Yang menjadi komunitas adalah ladang, kayu karus, emas, dan pakaian.
Ya, berikan tepuk tangan. Ya baik, terima kasih kelompok 1 atas persentase tugas diskusinya tadi, luar biasa ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kehidupan masyarakat aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, Cina. Samudra Pasai juga menyimpan barang-barang dagangan yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya. Mengurus masalah perlengkapan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangannya sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Ada yang mau bertanya? Apa saja langkah yang ditempuh hingga maju ke depan? Kerajaan Malik Saleh telah menjalani hubungan dengan negara luar seperti negara Cina, Arab, India, dan negara lainnya. Yang kedua, Raja Samudra Pasai memiliki barang dengan dagangannya yang berkelas seperti emas, kapur barus, ladang, pakaian, dan juga lainnya. Yang ketiga, Samudra Pasai salah satu pusat perdagangan Islam sehingga banyak dari bangsa Arab mulai datang ke Indonesia. Ada lagi? Apa ada pengaruh ekonomi dari Kerajaan Samudra Pasai kepada masyarakat sekitar? Ya, apakah ada? Sangat besar sekali pengaruhnya, di mana masyarakat merasakan kemakmuran dan sejahtera. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kehidupan sosial dan budaya dari Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab tadi, disebabkan oleh pengaruh dari para pedagang Islam dari Persia, Arab, dan Rusia yang sejak abad ke-7 dan ke-8 ini. Setelah hingga di Samudra Pasai, oleh karena kehidupan sosial masyarakat Arab dan ini mendapat julukan serangkah. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal tersebut terbukti terjadinya perubahan aliran Rusia menjadi aliran Syafi'i. Samudra Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Irak kepada dinasti Mamluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya. Ada yang ingin bertanya? Jelaskan bagaimana bentuk kesamaan Kerajaan Samudra Pasai dengan kehidupan sosial. Karena perdagangan Arab pertama masuk di Indonesia melalui Samudra Pasai dan mereka tinggal di sana sangat lama dan membawa kebudayaan Arab ke sana sehingga masyarakat Pasai menirunya dan menerapkannya di kegiatan sehari-hari. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah berhasil mempresentasikan tugas kelompoknya tadi ya. Kelihatannya
kalian sudah mendapatkan ya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalian sudah paham tentang materi yang dipelajari tadi. Ya. Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Baik. Ya. Pak Guru akan bertanya satu saja ya. Ya. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, ya. Apa pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia yang sekarang ini? Ya, silakan. Kita bisa mengenal ajaran agama Islam dan bisa tahu bagaimana cara beribadah. Iya, terima kasih ya, pintar. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya kerajaan Islam ini kita mengenal ya, kita mengenal ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian dapat kita ambil hikmahnya ya. Jadi dengan adanya kerajaan Islam Samudra Pasai ini, wawasan kita menjadi bertambah luas. Mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi belajar tentang sejarah Indonesia. Silakan LKPD-nya dikerjakan mulai dari sekarang ya, karena hari ini harus dikumpulkan. Saya berikan waktu 15 menit. Baik, waktunya sudah selesai ya, mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan. Satu kelompok ini semua di sini ya. Ini kelompok satu tadi juga ya, semua ini. Baik, semua ya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, banyak sekali yang mau menyimpulkan. Alhamdulillah kalian juga paham betul ya. Silakan saya pilih. Mela, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan mulai awal pertengahan abad ke-19 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir ada sejumlah sumber tertulis yang menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, diantaranya yaitu berasal dari Nusantara antara lain Hikayat, Raja Pasai dan sejarah Melayu. Sumber Cina dan Arab Ibnu Battuta berkepala dari Italia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu tadi ya kesimpulan dari materi kita yang kita bahas. Nah, sebelum tutup kegiatan pembelajaran ini, Pak Guru juga menyampaikan sedikit ya terkait dengan materi kita hari ini tentang Kerajaan Samudra Pasai, di mana Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang tertua, ya, kerajaan tertua Islam di Indonesia, membawa pengaruh yang sangat signifikan di masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengenal ajaran agama yang sebenarnya. Ya. Kemudian nilai yang dapat kita petik di pembelajaran kali ini apa saja, anak-anak? Mempunyai sikap toleransi. Ya, memiliki sikap toleransi terhadap sesama agama. Baik, jangan lupa ya, minggu akan datang kita akan membahas tentang materi kerajaan Demak. Ya. Jangan lupa itu dipelajari nanti di rumahnya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah.